Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua dalam menjalani hidup di hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa.
Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, di mana Engkau menyatakan pemeliharaanmu yang sempurna atas kehidupan kami sampai detik ini. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam di kaki-Mu, kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Lalu Roh Kudus Tuhan ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, dan kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti memiliki keinginan hati yang sangat kuat terhadap sesuatu yang ingin ia capai, yang ingin ia miliki. Dan ketika apa yang diinginkan itu belum tercapai, maka itu akan menjadi suatu kerinduan hati yang sangat mendalam. Nah saudaraku, dalam hidup ini manusia pada umumnya akan berlomba-lomba untuk mengejar dan mencapai semua yang menjadi kerinduan hati mereka, semua yang menjadi keinginan hati mereka. Dan tentu semua keinginan atau kerinduan hati mereka akan selalu tertuju kepada perkara-perkara dunia yang dipandang itu bisa memberikan kebahagiaan hidup, itu bisa memberikan kenyamanan hidup, itu bisa memberikan kesenangan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah, pernahkah kita berpikir bahwa semua kebahagiaan hidup, semua kesenangan hidup, semua kenyamanan hidup dunia saat ini yang kita kejar, yang kita rindukan, itu semua adalah kesia-siaan? Ya, saudara tidak salah dengar. Saya katakan itu semua adalah kesia-siaan. Dan kalau mau jujur, selama ini kita tidak pernah memikirkan akan hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini. Pengkhotbah pasal 1 ayat 14, firman Tuhan katakan begini, "Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Saudara, kalau kita mau periksa lebih jauh lagi, kita akan melihat terus di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan, "Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kemudian di dalam ayat 17 firman Tuhan mencatat, "Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Saudara perhatikan baik, firman Tuhan selalu berkata itu semua kesia-siaan. Seperti orang yang berusaha untuk menjaring angin tetapi tidak bisa menangkapnya. Saudara, hal ini disampaikan sendiri oleh Salomo, orang yang sudah tinggal di dalam kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup, kekayaan hidup, kelimpahan hidup yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi pada akhirnya Salomo berkata semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lalu kenapa saat ini kita masih mau mengejar segala sesuatu yang sia-sia itu? Kenyamanan hidup dunia yang hanya sementara, kebahagiaan hidup yang hanya sementara, semuanya sementara. Tetapi kenapa kita masih ngotot, kita masih mau bersusah payah untuk mengejar semua itu, saudaraku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, tinggalkan semua itu.
Firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oleh sebab itu, kita harus merubah fokus hidup kita. Kita harus mengejar sesuatu yang bernilai kekal, yang akan membawa kita untuk mencapai kenyamanan hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, bukan sesuatu yang sia-sia di dunia ini. Kalau firman Tuhan katakan saat ini kita ada di dalam perlombaan yang diwajibkan, maka yang harus kita kejar bukan yang sementara, tetapi yang harus kita kejar adalah sesuatu yang kekal, mahkota kehidupan. Itulah yang harus kita rindukan, itulah yang harus kita kejar. Itulah kenapa Paulus sepanjang hidupnya berlomba hanya untuk satu hal ini. Dan ia katakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan? Jikalau saudara sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan, jangan lagi kejar segala sesuatu yang sia-sia. Tinggalkan semua itu. Ingat saudaraku, waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat. Oleh sebab itu jangan lagi berlomba untuk mengejar segala sesuatu yang tidak bernilai kekal. Firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini harus menjadi kerinduan hati kita yang sungguh-sungguh, yang sangat mendalam. Kerinduan hati kita yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Supaya kita tahu di ujung penantian kita, pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Karena kita akan mencapai kebahagiaan yang tak ternilai. Kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Yaitu kemuliaan kekal yang Allah Bapa di sorga sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Firman-Mu yang sungguh menegur kami untuk memperhatikan segenap keberadaan hidup kami, supaya di sepanjang hari-hari hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami sudah tidak lagi mengerahkan fokus hidup kami tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Kami sudah tidak lagi mengejar perkara-perkara yang sia-sia, tetapi kami mau mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa di surga. Lalu di sepanjang hari-hari hidup kami mau berjuang untuk menjaga kesucian hidup kami, menjaga kekudusan hidup kami, menjaga kebenaran hidup kami, supaya kehidupan kami boleh ditemukan terus berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang hari hidup kami hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di surga. Dan di sisa umur hidup kami mau terus belajar untuk tidak lagi merindukan apapun yang ada di dunia ini, tetapi kami mau mengarahkan kerinduan hati kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu. Kami hanya mau merindukan kedatangan-Mu ya Tuhan lebih daripada apapun. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengubah hidup kami. Saat ini Bapa yang Maha Kudus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam segala keberadaan hidup mereka, di dalam segala pergumulan hidup mereka, apapun yang mereka gumuli. Hamba percaya Engkau Allah yang empunya hidup, Engkau yang akan menjawab pergumulan hidup anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ketika mereka bergumul untuk masalah pekerjaan, Tuhan akan membuka jalan untuk mereka supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah usaha mereka,
Tuhan, Engkau Bapa yang memperhatikan mereka. Engkau akan memberkati setiap usaha anak-anak-Mu atau bisnis anak-anak-Mu, supaya apa yang mereka usahakan semuanya boleh berhasil oleh belas kasihan-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa. Anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah sakit penyakit, apapun sakit penyakit yang sedang mereka derita, ya Bapa, ketika mereka mengarahkan iman percaya mereka tertuju kepadamu, hamba percaya Engkau Bapa yang akan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi. Ya Bapa, anak-anak-Mu yang lemah Engkau kuatkan mereka. Yang susah Engkau memberikan penghiburan. Yang putus asa Tuhan memberikan kepada mereka pengharapan. Supaya mereka boleh memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah hidup yang lainnya, apapun pergumulan itu, Engkau yang melihat sampai di kedalaman hati mereka ya Bapa di sorga, dan Engkau akan menjawab pergumulan hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Saat ini ketika anak-anak-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah, tandanya mereka menyerah di dalam tangan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.